Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwan wal akhwat dan asatidzah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada halaqah yang pertama ini kita akan membahas bersama tentang ma'alim qabla syuru' fi tasjir durusi al-ilmiyah, rambu-rambu sebelum membuat bagan ilmiah. Rambu-rambu yang pertama, al-ma'lam al-awwal, at-tashjir min wasaili dhabti turusi al-ilmiyah. Membuat bagian atau membuat tashjir ini adalah salah satu wasilah untuk menguasai ilmu. Idh anna lil ilmi wasail, anna lil ilmi wasail wa turuqan. Ilmu ini memiliki banyak wasilah dan memiliki banyak jalan. Yang mana satu jalan di antara jalan lainnya ini, ketika seorang menempuhnya, insya Allah dia akan sampai kepada ilmu. Nah, membuat bagan ini adalah salah satu di antara wasilah tersebut. Oleh karena itu, ketika awal kali membuat bagan, ingin membuat tasjir dari sebuah durus, yang harus dia niatkan adalah, ya, ini adalah sebagai wasilah agar ia bisa sampai pada ilmu. Dan semoga kita termasuk di antara yang disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik itu jalan secara hissi atau jalan secara maknawi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan insya Allah tasjir ini adalah salah satu di antara tariq al-maknawi. Tariq al-maknawi atau jalan wasilah yang sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi. Kemudian ma'lam ats-tsani, ikhwanul akhawat, adalah at-tasjir la yu'tamadu alaih bal yusta'nasu bihi fi dirasatil kitab. Tasjir bagan ini bukan untuk dijadikan umdah di dalam pelajaran, di dalam mempelajari sebuah kitab, melainkan hanya sebagai pendamping dalam memahami kitab. Ya. Al-umdah adalah kitab aslinya. Ketika seseorang misalkan mempelajari Matan Abi Syuja atau mempelajari Fath al-Qarib, yang menjadi kitab atau menjadi pegangan, menjadi umdah yang harus dia baca setiap saat adalah Fath al-Qarib. Sedangkan tasjir ini hanyalah sebagai pendamping saja, yang ketika menjumpai masail-masail yang mungkin perlu untuk ditafriq, yang tidak bisa dipahami kecuali dengan tasjir, maka dia ya jadikan tasjir sebagai pendamping untuk memahami masail-masail tersebut. Tetapi sekali lagi tidak dijadikan umdah di dalam pembelajaran. Idh anna al-umdata wa al-kitab al-asl. Ya, kitab yang asli. Al-ma'lam al-thalith, afdalul tasjirin huwa alladhi 'amila bihi ad-daris biyadihi. Tasjir yang paling utama adalah yang dibuat oleh seorang belajar itu dengan usahanya sendiri, dengan tangannya sendiri, dia desain sendiri. Mengapa? Karena dengan itu dia telah menggabungkan antara kitabah wal qiraah wal mutala'ah. Dia telah menggabungkan antara menulis dan membaca. Sekaligus mutala'ah, kitab-kitab pendukungnya. Ya. Berbeda ketika seorang membaca tasjir dari orang lain. Dia hanya membaca saja, tetapi tidak ikut menulis tasjir tersebut. Ya. Sehingga sangat disarankan ketika ingin mentasjir, itu adalah seseorang ini membuat dengan tangan, membuat dengan usahanya sendiri. Namun ini bukan berarti kita tidak membaca tasjir dari orang lain. Tetap kita beristifadah dari tasjir yang dibuat oleh ikhwan kita yang mungkin lebih mutamakin daripada kita, lebih memahami ilmu, ya lebih setingkat, lebih tinggi daripada kita dari segi keilmuan, maka tidak mengapa kita mengambil faidah istifadah dari mereka. Tetapi yang paling utama adalah seseorang mentasjir dengan usahanya sendiri. Tayyib. Al-ma'lam ar-rabi' yanbaghi an yushajjar al-kitab alladhi yadrusuhu daris fil waqt. Hendaknya seseorang ini membuat bagan pada kitab yang sedang ia pelajari. Misalkan ia sedang mempelajari matan nukhbatul fikr, misalkan fi mustalah hadis, maka dia fokus membuat bagan pada matan yang sedang dia pelajari. Ya. Agar dia menggabungkan antara mempelajari kitab asli dengan thariqah, yakni al-mudarasah bersama masyayikh misalkan, atau ia baca sendiri, dia juga menggabungkan antara
membaca dengan menulis, dengan merangkum, menulis dan membuat tasjir. Maka ia telah menggabungkan banyak thariqah di sana. Ya, menggabungkan banyak thariqah dan tentunya akan meningkatkan pemahaman dia terhadap masalah yang sedang dia pelajari. Al-ma'lam al-khamis, ahammu syai'in fi tasjir al-wuduh. Yang paling penting dalam tasjir adalah jelas dan bisa dimengerti. Adapun sisi lain yang berkaitan dengan art, dengan seni, dengan ornamen, maka ini hanyalah perkara tambahan saja. Yang paling penting adalah ketika mentasjir ini, ya wadih, jelas. Permasalahannya jelas, ia tulis dengan jelas. Ya, kemudian tafri'atnya, penjabangannya, perinciannya, ia tulis dengan jelas. Adapun permasalahan ya kalau talwin, pewarnaan, kemudian art, nah ini hanyalah perkara tambahan saja. Walaupun itu juga mempengaruhi keindahan atau sisi kemenarikan dari sebuah tasjid. Tapi ahamu syai' al-wuduh. Al-ma'lam sadis la tashghaluka amaliyatu tasyir 'anil asl. Jangan sampai membuat tasyir ini menyibukkan kita dari yang lebih penting, yakni mempelajari kitab asalnya. Seperti kita contohkan tadi, ketika seseorang mempelajari misalkan Fath al-Qarib al-Mujib, ya, ini jangan sampai dia ini sibuk membuat tasjir, ya, ini waktu-waktunya dihabiskan untuk membuat tasjir, tapi dia lupa untuk memahami ibarat-ibarat dari Ibnu Qasim al-Ghazi, dari ibarat penulis. Maka ini sangat disayangkan ketika seorang lebih sibuk untuk membaca tasjir, membuat tasjir, sampai ia lupa untuk memurajaah kitab aslinya atau memutalaah ya ta'liq ataupun hasyiyah dari Fathul Qarib seperti Hasyiyah Al-Bajuri atau Qutul Gharib, Qutul Habibil Gharib di Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Intinya jangan sampai tersibukkan dari kitab aslinya. Alkitab Al-Ma'lam As-Sabi' laisa kullu mas'alatin tushajjar wa innama ma yasqubu fahmu likathrati tafasilihi. Tidak semua masalah itu kita tasjid, tidak semua kitab, tidak semua masalah kita tasjid. Namun hendaknya hanya membuat bagian atau tasjid pada masail yang susah dipahami karena rincian yang banyak. Nah, ini bagi seorang ya, penuntut ilmu yang mungkin ia mempelajari banyak cabang keilmuan. Ya, ia ketika ingin membuat tasjid dari semua durus yang ia pelajari, maka ini hanya akan membuang-buang waktunya untuk tasjid saja. Sehingga apa? Yang paling penting adalah mentasjid masail-masail yang memang perlu untuk ditasjid. Berbeda ceritanya ketika seseorang ingin mengajarkan sebuah kitab, ingin membuat daurah misalkan untuk ya anak didiknya, peserta didiknya, maka tidak mengapa kita mentasjid seluruh kitab misalkan, atau pada satu bab tertentu, kitab taharah kita buat tasjid, atau kitab shalah kita buat tasjid, tujuannya agar darisun ya peserta didik ini lebih tertarik ketika materi itu selain disampaikan dengan kitab, itu juga kita buat tasjid. Sebagaimana banyak yang dilakukan oleh masyayikh kita seperti Dr. Labib, ya, Masya Allah, ketika ya ingin menyampaikan sebuah materi selalu disampaikan dengan tasjid. Hafidhullah wa ra'ah. طيب المعلم الثامن وهو الأخير صناعة التشجير لا تتطلب التمكن العالي في استخدام باوربوينت أو نحوه وإنما تحتاج إلى شيء من الهمة. Membuat tasjir ini tidak membutuhkan keahlian yang tinggi. Jadi master dulu dalam mengoperasikan PowerPoint ataupun aplikasi yang sejenisnya seperti Canva ataupun Pixel Lab dan seterusnya. Namun yang paling dibutuhkan adalah kesungguhan, semangat, dan tentunya kesabaran di dalam belajar. Ya, betapa banyak teman-teman yang mungkin ya, di awal ini sungguh-sungguh, tapi karena ya tidak istiqomah akhirnya berhenti di tengah jalan ketika ingin mentasjir misalkan ya Akhsar al-Mukhtasarat fi Fiqh al-Hambali, ya dia hanya berhenti pada kitab Taharah saja, atau sebelum itu pada kitab Ilmiah, ya sangat bagus tasirnya, tapi karena kurang kesinambungan ya atau mungkin ada faktor lain dia tidak meneruskan apa tasjirnya, dan ini tentunya karena ya lemahnya himmah. Semoga Allah berikan kita taufik dan inayahnya untuk mempelajari ilmu dan menempuh jalan-jalannya, yang diantara jalan tersebut adalah dengan membuat tasjid. A'ani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, sekarang kita
Mengapa kita memilih PowerPoint sebagai bahan, sebagai aplikasi di dalam mentasjir sebuah durus? Setidaknya ada 4 poin ya. Yang pertama, aplikasi PowerPoint ini ada di setiap PC atau laptop, sehingga memudahkan setiap daris untuk memperoleh aplikasi tersebut. Dan lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Bahkan komputer atau laptop sejadul selama apapun, ya tipenya itu insya Allah ada PPT di sana. Pasti ada PPT, ada PowerPoint. Dan rata-rata ini gratis, tidak berbayar. Kemudian menu-menunya lebih sederhana dan mudah dipraktekkan. Hasil tasjir ini bisa kita jadikan gambar, PDF, ataupun video. Insya Allah pada versi PPT yang terbaru. Dan yang terakhir, hasil tasjir bisa dijadikan untuk bahan presentasi dan pengajaran. Ya, termasuk program-program seperti program Tamayus, program Tamayus atau program-programnya Syekh Amir Fidak Bahjat, Hafidahullah, ini banyak memakai tasjir-tasjir dan semuanya ini tasjirnya dibuat dengan PowerPoint. Ya, tentunya untuk merekamnya ini butuh pembahasan lagi. Tapi tasjir-tasjir yang beliau buat ini semuanya dengan PowerPoint. Dan itu sekali lagi banyak sekali yang tertarik dengan metode pembelajaran seperti ini. Apalagi di zaman yang serba online seperti ini, maka kalian membuat tasjir ini sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran online. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Nas'alullah jalla wa ala an يمن علينا بالعلم النافع والعمل به إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته